Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, kita akan mempelajari tentang teks ulasan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita dengan materi teks ulasan. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya supaya ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat buat diri kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi hari ini adalah tentang teks ulasan. Pernahkah kalian membaca sebuah buku, menonton sebuah film, atau menyaksikan sebuah pertunjukan dan pementasan, ataupun kalian melihat sebuah karya seni? Nah, kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang teks ulasan. Apa teks ulasan itu? Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi tentang ulasan, tanggapan, pemaparan, dan penilaian atau review seseorang terhadap suatu karya seperti buku, karya seni, pementasan, ataupun film. Tujuan dari teks ulasan adalah yang pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Dan yang keempat, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya lain yang serupa. Adapun ciri-ciri teks ulasan adalah yang pertama, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Yang kedua, membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. Yang ketiga, memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi atau makna suatu karya. Yang keempat, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Dan yang kelima, terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Berikutnya adalah struktur dari teks ulasan. Terdiri dari 1. Identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Yang keempat, analisis. Dan yang terakhir ada evaluasi. Pembahasan pertama pada struktur ulasan adalah identitas karya, di mana dalam identitas karya ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain sebagainya. Atau juga bisa dicantumkan sutradara, tanggal tayang apabila yang diulas itu adalah sebuah film. Struktur yang kedua adalah bagian orientasi, di mana bagian ini merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas dan menjelaskan mengenai bagaimana keadaan keberadaan karya yang diulas, apakah mendapatkan perhatian yang besar atau tidak. Struktur selanjutnya adalah sinopsis, di mana sinopsis merupakan ringkasan dari isi buku atau film ataupun karya lain yang akan diulas. Berikutnya ada unsur analisis, yang merupakan pemaparan suatu unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas, seperti tema, penokohan, atau alur dalam sebuah novel ataupun cerpen. Unsur yang terakhir dalam struktur teks ulasan adalah pada bagian evaluasi, di mana merupakan pemaparan
yang berisi kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan di sini. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Ada konjungsi penerang yang ditandai dengan kata-kata bahwa, yakni, yaitu. Kemudian ada konjungsi temporal yang ditandai dengan kata-kata semenjak, sejak, kemudian, dan akhirnya. Selanjutnya ada konjungsi penyebab ditandai dengan kata-kata karena, sebab, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Dan yang terakhir, menggunakan pernyataan rekomendasi dan saran yang ditandai dengan kata-kata hendaknya, sebaiknya, harus, dan jangan. Adapun jenis-jenis teks ulasan meliputi 4 bagian. Yang pertama, ulasan buku meliputi buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, ulasan film meliputi serial televisi dan juga sinetron. Yang ketiga, ulasan pementasan, ada teater, ada drama, dan juga ada pementasan tari. Yang keempat, ulasan karya seni meliputi seni lukis, seni dekorasi, dan seni patung. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan adalah 1. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. 2. Mencatat berbagai hal menarik dari karya yang akan diulas. 3. Menganalisis dan menelaah kelebihan dan kekurangan isi karya yang akan diulas. 4. Membuat kesimpulan mengenai isi dan kesan yang didapatkan setelah membaca dan menikmati sebuah karya. Dan yang terakhir, membuat saran sebagai aksi dan harapan untuk karya yang diulas. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semoga pembahasan tentang teks ulasan atau resensi bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dengan baik. Kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh atau daring bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Belajar bahasa Indonesia pelajaran yang sangat menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.